Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Anak-anak, hari ini pembelajaran Bahasa Indonesia kita akan masih membahas tentang teks eksplanasi. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini kita masih akan berlatih tentang teks eksplanasi. Namun kita lebih akan membahas tentang atau belajar tentang bagaimana meringkas teks eksplanasi. Kemudian kegiatan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama memahami langkah-langkah meringkas teks eksplanasi, yang kedua berlatih meringkas teks eksplanasi, kemudian nanti ada cek pemahaman. Lalu tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian atau peserta didik dapat meringkas isi teks eksplanasi, yang tentunya nanti sebelum kalian dapat meringkas akan ada latihan-latihan terlebih dahulu. Baik, meringkas isi teks eksplanasi seperti yang sudah kalian tonton di video sebelumnya pada pembelajaran yang lalu, ada beberapa langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, yaitu kalian harus membaca keseluruhan isi teks. Ya, jadi yang kalian harus lakukan pertama tentu saja kalian harus membaca seluruh isi teks. Untuk memahami isi teks, langkah pertama yang harus kita lakukan tentulah membaca secara keseluruhan. Isi dari teks semacam ini biasanya berupa jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Pertanyaan mengapa akan dijawab dengan menjelaskan sebab akibat, sementara pertanyaan bagaimana akan dijawab dalam teks secara kronologis. Struktur teks sendiri terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Kemudian langkah yang kedua yaitu mencari gagasan utama. Nah, selanjutnya kita harus menentukan gagasan utama dari teks yang kita baca. Perlu diketahui kalau gagasan utama bukanlah kalimat utama. Kalimat utama merupakan pokok pikiran suatu paragraf, sementara gagasan utama atau gagasan umum adalah pokok pikiran dari teks secara keseluruhan. Tapi kalimat-kalimat utama juga mencerminkan gagasan umum dari teks. Nah, nanti kita akan berlatih bagaimana menentukan gagasan utama. Lalu yang ketiga adalah membuat kerangka teks. Setelah menemukan gagasan utama teks, kita bisa mulai menuliskan rangkuman teks. Perhatikan agar gagasan utama juga turut disertakan dalam rangkuman teks tersebut. Salah satu cara agar kita dapat menyertakan gagasan utama adalah dengan memasukkan kalimat-kalimat utama yang mendukung gagasan teks. Nah, jadi dari kalimat-kalimat utama yang sudah kalian temukan dalam suatu paragraf, kemudian kalian susun kalimat-kalimat utama itu menjadi gagasan utama. Ketika membaca, kita bisa sambil menandai kalimat-kalimat mana saja yang penting untuk dimasukkan ke dalam ringkasan, sehingga ketika kita menulis rangkuman, kita sudah tahu bagaimana atau bagian mana saja yang akan kita masukkan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu setelah kalian tadi merangkum atau sudah menentukan gagasan utamanya, dan yang terakhir adalah kita perlu membaca kembali rangkuman teks yang kita sudah tulis. Selain memperhatikan jika pokok-pokok gagasan teks sudah disertakan, kita juga perlu mengecek penulisan dan ejaan kita. Jangan sampai ada kesalahan penulisan atau ejaan. Gunakan bantuan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman EYD supaya tidak ada kesalahan. Nah, itu langkah-langkah atau 4 langkah yang harus kalian ketahui bagaimana cara meringkas teks eksplanasi. Nah, lalu kemudian mari kita lanjut ke latihan ya. Setelah kalian mengetahui bagaimana cara meringkas teks eksplanasi, di sini ada teks, kutipan-kutipan teks ya. Silakan kalian bisa membaca terlebih dahulu. Di sini, benarkah semua awan berada di langit? Sesungguhnya tidak semua awan berada di langit. Ada juga awan yang menyentuh permukaan bumi. Awan yang menyentuh permukaan bumi disebut mega atau halimun. Udara mengandung zat lengas dalam bentuk uap air. Zat lengas dalam bentuk uap air tidak mampu ditahan jika udara yang lengas dan hangat itu menjadi dingin. Saat zat lengas yang berlebihan itu akan berubah menjadi tetes-tetes air yang memutih. Tetes-tetes air kecil yang memutih ini disebut awan. Awan di langit didesak oleh udara. Namun, jika suhu awan itu turun, banyak uap yang berubah menjadi tetesan air. Kemudian, tetesan kecil itu bertambah besar. Kateran terdapat
banyak lengas. Jika tetesan air kecil-kecil itu membesar, ia tidak dapat bertahan di atas karena dipengaruhi tekanan udara. Akibatnya, hujan turun di permukaan bumi. Awan dapat terbentuk di berbagai tingkat ketinggian di atas bumi. Jenis awan pun dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat ketinggiannya masing-masing, yaitu kelompok awan tinggi, kelompok awan menengah, kelompok awan rendah, dan kelompok awan yang melintas ketiga tingkat ketinggian itu. Nah, di situ ada teks eksplanasi. Kemudian soalnya ini. Ringkasan tepat berdasarkan teks eksplanasi tersebut adalah A, B, C, atau D. Nah, ketika kita menentukan ringkasan berarti kita harus mengikuti langkah-langkah yang sudah kalian pelajari tadi. Langkah yang pertama, kalian harus membaca keseluruhan teks ya. Sudah kalian baca, kemudian langkah yang kedua adalah menentukan gagasan pokok. Nah, sebelum kalian menentukan gagasan pokok, berarti kalian harus menentukan dulu kalimat utama. Nah, kalimat-kalimat utamanya apa? Coba kita perhatikan pada teks sebelah ini ya. Kalimat utama pada paragraf pertama yang mana? Benarkah semua awan berada di langit? Sesungguhnya tidak semua awan berada di langit. Apakah sudah kalian temukan kalimat utamanya? Nah, kalimat utama itu ada di awal paragraf ya. Benarkah semua awan berada di atas langit? Sesungguhnya tidak semua awan berada di atas langit. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Nah, dari kalimat utama itu kita bisa menentukan gagasan pokok dari paragraf pertama. Jadi, paragraf pertama, gagasan utamanya adalah atau gagasan pokoknya adalah awan tidak hanya berada di langit. Awan dapat pula berada di permukaan bumi. Nah, dari kalimat utama ini tadi ya, ada kalimat penjelas selanjutnya sebagai kalimat tambahan untuk menjelaskan kalimat sebelumnya, yaitu kalimat utama tadi ya. Kalimat utamanya kan tidak semua awan berada di langit. Tetapi, nah kalimat berikutnya ini adalah kalimat penjelas yang menjelaskan bahwa ada juga awan yang menyentuh permukaan bumi. Maka itu menjadi gagasan pokok dalam paragraf pertama. Lalu, sekarang gagasan pokok paragraf kedua. Manakah kalimat utamanya? Kita baca dulu paragraf kedua. Udara mengandung zat lengas dalam bentuk uap air. Zat lengas dalam bentuk uap air tidak mampu ditahan jika udara yang lengas dan hangat itu menjadi dingin. Zat lengas yang berlebihan itu akan berubah menjadi tetes-tetes air yang memutih. Tetes-tetes air kecil yang memutih ini disebut awan. Nah, dari paragraf kedua, kalimat utamanya itu berada di awal paragraf juga, yaitu di kalimat pertama paragraf kedua. Udara mengandung zat lengas dalam bentuk uap air, karena di sini ada informasi penting yaitu zat lengas. Udara mengandung zat lengas, ya kan? Zat lengas itu apa? Oh, zat lengas itu dalam bentuk uap air tidak mampu ditahan jika udara yang lengas dan hangat itu menjadi dingin. Jadi di sini ada kalimat utamanya di awal paragraf, lalu kalimat-kalimat selanjutnya yaitu adalah kalimat-kalimat penjelas gitu. Nah, berarti sudah dapat ditentukan informasi penting yang ada di sini apa? Zat lengas dalam bentuk uap air tidak mampu ditahan jika udara yang lengas dan hangat itu menjadi dingin. Berarti gagasan pokok paragraf kedua adalah awan berada di udara yang mengandung zat lengas dalam bentuk uap air, begitu. Oke, sekarang kita lanjut di paragraf ketiga. Manakah kalimat utamanya? Kita baca dulu. Awan di langit didesak oleh udara, namun jika suhu awan itu turun, banyak uap yang berubah menjadi tetesan air. Kemudian tetesan kecil itu bertambah besar, terdapat banyak lengas. Jika tetesan air kecil-kecil itu membesar, ia tidak dapat bertahan di atas karena dipengaruhi tekanan udara. Akibatnya hujan turun ke permukaan bumi. Di sini ada kalimat utamanya yaitu di awal paragraf juga ya. Karena awan di langit didesak oleh udara. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat-kalimat penjelas di kalimat berikutnya. Namun, jika suhu awan itu turun, banyak uap yang berubah menjadi tetesan air. Nah, berarti kita bisa menentukan informasi penting di sini apa? Awan di langit didesak oleh udara.
Lalu ada banyak uap yang berubah menjadi tetesan air. Kemudian tetesan kecil itu bertambah besar. Terdapat banyak lengas. Ia tidak dapat bertahan di atas karena dipengaruhi tekanan udara. Maka bisa ditentukan gagasan pokok paragraf ketiga, maaf ya, yaitu awan di langit didesak oleh udara. Jika suhu awan itu turun, banyak uap yang berubah menjadi tetesan air. Gitu. Kemudian sekarang tentukan paragraf keempat ya. Gagasan pokok paragraf keempat. Awan dapat terbentuk di berbagai tingkat ketinggian di atas bumi. Jenis awan pun dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat ketinggiannya masing-masing, yaitu kelompok awan tinggi, kelompok awan menengah, kelompok awan rendah, dan kelompok awan yang melintas ketiga tingkat ketinggian itu. Kita tentukan terlebih dahulu mana kalimat utamanya. Di sini masih di awal kalimat atau awal paragraf. Awal paragraf itu ada kalimat utamanya, yaitu awan dapat terbentuk di berbagai tingkat ketinggian di atas bumi. Kemudian gagasan pokoknya berarti apa? Awan dapat dibedakan berdasarkan tingkat ketinggiannya dari bumi. Nah, karena di situ ada berbagai macam tingkat-tingkat ketinggian awan dari kelompok-kelompoknya ya. Ada kelompok awan tinggi, kelompok awan menengah, awan rendah, kelompok awan yang melintas ketiga tingkat ketinggian itu. Nah, itu adalah gagasan pokok paragraf. Setiap paragraf 1 sampai 4. Nah, setelah menentukan gagasan pokok ini, yang kalian lakukan selanjutnya yaitu tentu saja meringkas ya. Setelah kalian menentukan gagasan pokok, kalian menyusun gagasan-gagasan pokok ini menjadi sebuah paragraf utuh. Nah, ringkasannya menjadi seperti ini. Awan tidak hanya berada di langit, awan dapat pula berada di permukaan bumi. Awan berada di udara yang mengandung zat lengas dalam bentuk uap air. Zat lengas yang berlebihan itu akan berubah menjadi tetes-tetes air kecil yang memutih. Tetes-tetes air yang memutih tersebut disebut awan. Awan di langit didesak oleh udara. Jika suhu awan itu turun, banyak uap yang berubah menjadi tetesan air. Awan dapat dibedakan berdasar tingkat ketinggiannya di bumi. Nah, jadi ini sudah menjadi satu ringkasan sebuah teks eksplanasi. Kemudian jangan lupa juga untuk melihat EYD-nya ya. Setelah kalian tadi menentukan sudah meringkas, merangkum paragraf-paragraf itu menjadi satu ringkasan utuh, maka yang kalian lanjutkan selanjutnya yaitu adalah memperhatikan kaidah atau susunan-susunan kalimat itu sesuai dengan EYD atau tidak. Oke, di sini sudah paham ya bagaimana cara menentukan gagasan pokok, lalu kemudian bagaimana meringkas teks eksplanasi. Oke, selanjutnya jadi tadi jawaban yang benar adalah dari A sampai D. Yang benar adalah jawaban yang awan tidak hanya berada di langit, awan dapat pula berada di permukaan bumi. A ya, karena yang B semua awan berada di langit ini tidak, ini salah. Kemudian awan adalah benda langit, awan berasal dari uap air yang terkena tiupan angin, ini salah. Tentu saja tidak semua awan menghasilkan hujan, awan berubah menjadi hujan jika didesak oleh udara. Jika suhu awan itu turun, banyak uap yang berubah menjadi tetesan air, ini juga tidak ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang gitu ya. Setelah kalian tadi sudah menentukan gagasan-gagasan pokok setiap paragraf, kalian sudah bisa meringkas teks eksplanasi. Nah, sumber belajarnya kalian tentu sudah melihat di YouTube yang sudah saya bagikan kemarin. Di minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang bagaimana menentukan gagasan umum, lalu ada juga cara meringkas teks eksplanasi juga di YouTube ini. Lalu, nah sekarang tugas kalian adalah mengerjakan cek pemahaman. Setelah kalian mempelajari dan menyimak pembelajaran meringkas teks eksplanasi, silahkan kalian cek pemahaman pada link berikut. Nah, link ini nanti akan saya bagikan di WA Group atau di Google Classroom. Terima kasih. Jika kalian masih ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di grup WA.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.